Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi simulasi sistem kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan simulasi sistem produksi kerupuk ikan pada IKM, kerupuk ikan Laksana. Kerupuk ikan Laksana merupakan salah satu produsen kerupuk ikan khas Ciamis yang telah berdiri sejak tahun 2013. Kerupuk ikan Laksana terletak di Paten, Trijadi, Sleman. Kerupuk ikan Laksana beroperasi setiap hari dari jam 5 pagi hingga jam 2 siang dengan pekerja sebanyak 8 orang dan memiliki 6 stasiun kerja. Kelompok kami melakukan 2 kali observasi, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2021 pada pukul 9 hingga pukul 12.30. Dan yang kedua pada tanggal 21 September 2021 pada pukul 6.30 hingga pukul 14.15. Asumsi yang kami gunakan antara lain, yang pertama, durasi kerja untuk masing-masing pekerja adalah 8 jam dengan istirahat selama 1 jam dari pukul 12 hingga pukul 13. Yang kedua, proses produksi hanya mencakup pembuatan kerupuk ikan dari awal sampai menjadi produk setengah matang. Batasan lingkup hanya berfokus pada produk kerupuk ikan setengah matang yang disimpan untuk stok produk sebelum didistribusikan ke konsumen. Berikut merupakan activity cycle diagram dari IKM kerupuk ikan Laksana. Dari gambar ACD tersebut, dapat diketahui bahwa ACD IKM kerupuk ikan Laksana memiliki 17 entitas, 11 queue, dan 8 idle. ACD dimulai dengan kedatangan entitas tepung tapioka, gaplek, terasi, ikan tuna, bumbu dapur, dan karung pembungkus dari outside. Tepung tapioka, gaplek, terasi, ikan tuna, dan bumbu dapur akan masuk ke proses pencampuran bahan baku dan dihasilkan adonan. Adonan kemudian dihaluskan pada proses penghalusan menjadi adonan yang lebih halus. Adonan yang telah dihaluskan kemudian akan menuju ke proses pencetakan. Pada proses pencetakan akan dihasilkan adonan tercetak yang kemudian akan melalui proses pengukusan. Setelah dikukus, adonan dilanjutkan ke proses pengovenan menjadi kerupuk setengah matang. Pada workstation pembungkusan, kerupuk setengah matang akan dibungkus menggunakan karung pembungkus. Lalu ACD diakhiri dengan entitas kerupuk setengah matang menuju outside. Berikut ini merupakan layout produksi dan denah dari IKM kerupuk ikan Laksana. Berikut ini merupakan hasil distribusi yang diperoleh dengan uji expert fit. Untuk proses pencetakan, pengukusan, dan pengovenan digunakan distribusi deterministik karena waktunya telah tetap. Selanjutnya adalah model awal simulasi yang kami lakukan. Untuk model simulasinya sendiri, kami menggunakan FlexSim dengan 6 workstation. Workstation pertama adalah workstation pencampuran. Selanjutnya, setelah dari pencampuran, akan menuju workstation kedua, yaitu workstation penghalusan. Selanjutnya akan menuju ke workstation pencetakan, yang kemudian setelah dicetak akan dikukus di workstation keempat. Kemudian menuju ke workstation kelima, yaitu workstation pengovenan, dan terakhir akan menuju ke workstation ke-6, yaitu workstation pembungkusan. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi, inspeksi visual serta verifikasi flowchart dan ACD dilakukan oleh mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2018 yang telah lulus mata kuliah simulasi sistem, yaitu Mbak Rista Andriani dan Mbak Maria Ginia. Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai dengan alur produksi. Step selanjutnya yaitu validasi terhadap data aktual dan data model. Tahapan ini merupakan proses penentuan apakah model telah merepresentasikan sistem aktualnya. Validasi dilakukan melalui uji t-test ataupun main with me. Validasi dilakukan pada semua mesin dengan data input, output, persen idle, serta persen proses. Berikut merupakan contoh validasi yang kami lakukan terhadap data input pada mesin pencampur. Diperoleh p-value sebesar 1 dan dapat disimpulkan bahwa model sudah valid. Dan berikut merupakan summary validasi dari data input, data output, persen idle, dan persen utilitas. Setelah model terverifikasi dan tervalidasi, kami melakukan improvement untuk memberikan perbaikan kepada IKM kerupuk ikan Laksana. Untuk improvementnya sendiri, kami memiliki 2 skenario. Untuk skenario pertama, dapat dilihat pada layout yang ada di sebelah kiri, tembok pembatas yang ada di dekat workstation pembungkusan dihilangkan. Hal ini membuat operator dapat menuju workstation pembungkusan tanpa harus memutar terlebih dahulu, seperti yang ada pada layout yang di sebelah kanan. Tembok pembatas yang ada di dekat workstation pembungkusan dihilangkan sehingga operator dapat menuju ke workstation pembungkusan itu tanpa harus memutar terlebih dahulu.
Setelah dilakukannya improvement ini, dihasilkan output sebesar 24 karung dalam sehari dengan input 1,5 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Jika dilihat dari waktu stay time, perubahan jadwal pengovenan dengan mengurangi kapasitas batching e-bag menjadi 4 dapat membuat waktu stay time di antrian pengovenan jadi lebih cepat daripada sebelumnya. Sehingga hal ini dapat membuat waktu proses produksi secara keseluruhan menjadi lebih singkat dan menghasilkan output lebih banyak. Improvement tidak berhenti pada satu skenario saja. Kami membuat skenario kedua yang menjadi perbaikan dari skenario pertama pada aspek pemerataan kerja operator dan tata layout yang berfokus pada WS3 dan WS6. Berikut merupakan gambar atas improvement yang ada di skenario kedua. Selanjutnya, pemerataan workload pekerja dilakukan untuk membagi tugas operator secara merata. Pada skenario awal dan skenario 1, tugas pekerja pada WS3 terbagi 2. Ada yang mencetak adonan dan ada yang mengantarkan adonan ke WS pengukusan. Namun, pada skenario ini kami melakukan pembagian tugas secara merata, sehingga seluruh pekerja dapat mengerjakan hal yang sama dan saling melengkapi. Skenario tersebut berhasil meningkatkan utilitas pekerja dan mengurangi beban pekerja seperti yang tertampil pada slide berikut. Selanjutnya, jika dikaji dari nilai stay time pada antrian pengovenan lebih cepat karena adanya sistem batching yang baru, tidak lagi 8 e-bag baru satu proses atau satu batch, namun setiap 4 e-bag untuk setiap prosesnya. Setelah melakukan 2 improvement, maka diketahui bahwa skenario 1 dan 2 memiliki hasil output yang lebih banyak daripada skenario awal sebesar 24 karung, sehingga skenario tersebut mampu meningkatkan efisiensi daripada produksi. Berikutnya adalah dari segi average stay time. Kami melakukan perbandingan pada antrian pencetakan dan pengovenan, karena pada kedua antrian tersebut berdampak cukup besar atas perubahan skenario. Pada antrian pencetakan, stay time skenario 1 dan 2 memiliki nilai yang lebih tinggi karena bumbu atau bahan baku yang disiapkan 1 hari sebelumnya. Nah, sedangkan pada antrian pengovenan, skenario 2 lebih cepat karena adanya sistem batching yang baru. Maka berdasarkan average stay time, skenario 2 dapat direkomendasikan. Berikutnya dari sisi utilize operator. Nah, dari sini, skenario 2 lebih baik dari segi pemerataan dan juga nilai utilitasnya. Maka, skenario 2 merupakan skenario yang terbaik dalam pemerataan workload pekerja. Nah, berikutnya dari segi travel load. Nah, berdasarkan diagram yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa skenario 2 memiliki pemerataan yang lebih baik daripada skenario lainnya, di mana rata pekerja memiliki travel load yang sama dan bekerja lebih optimal. Maka, skenario 2 dapat direkomendasikan untuk IKM tersebut. Dan berikutnya dari segi analisis biaya. Di sini kami melakukan analisis biaya untuk mendapatkan improvement yang terbaik dari segi cost-nya. Dan kami melakukan perbandingan NPV dan IRR untuk setiap skenario. Dan dalam tabel yang diperlihatkan didapatkan bahwa ketiga model tersebut layak berjalan. Dan skenario 2 adalah skenario yang terbaik dan dapat direkomendasikan karena memiliki nilai NPV dan IRR yang paling besar di antara ketiga model tersebut. Berdasarkan paparan yang telah diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini kami hanya berfokus pada produksi IKM kerupuk ikan laksana yang mencakup kerupuk setengah matang dengan 6 stasiun kerja. Berdasarkan ACD, kami peroleh 17 entitas, 11 antrian, dan juga 8 idle. Selanjutnya, kami telah melakukan validasi data, input, output, persentase utilitas, dan persentase idle dengan uji t-test dan Matt Whitney, dan menunjukkan bahwa model telah valid dengan kondisi real. Dan yang terakhir, terdapat 2 skenario improvement dari kami. Kami memilih skenario kedua yang menjadi rekomendasi, karena skenario kedua merupakan improvement yang terbaik daripada skenario pertama. Adapun saran yang dapat diajukan dari kelompok kami, perlu adanya data lapangan yang lebih banyak agar dapat menambah jumlah observasi untuk mengetahui keseragaman data agar data lebih valid. Yang kedua, membuat lebih dari 2 skenario improvement sehingga IKM dapat memiliki banyak opsi improvement yang dipilih. Dan yang terakhir, ada diskusi lanjutan untuk mengeksekusi atau merealisasikan improvement yang diberikan agar sistem produksi di kerupuk ikan laksana dapat lebih baik dan produktif. Demikian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.